Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Bagaimana kabar Tak hari ini, Dek? Alhamdulillah baik, Kak. Kan sebelumnya kita sudah saling mengenal bahwa nama kakak di sini adalah Rizka Nur Amalia dari program studi ilmu keperawatan Universitas Hasanuddin. Nah, sesuai dengan kontrak waktu yang telah kita tentukan sebelumnya, Dek, bahwa pada sore ini kita akan melakukan penyuluhan terkait nyeri haid, di mana tujuannya agar adik mengetahui mengenai bagaimana itu nyeri haid, bagaimana cara penanganannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, sebelum kakak melangkah ke materi, Dek, kakak ingin bertanya kepada adek. Pastinya di umur adek yang sekarang ini, pastinya adek sudah kan mengalami menstruasi. Kalau menstruasi itu, Dek, apakah adek pernah mengalami yang namanya nyeri pada saat haid? Iya, Kak, sering. Pandangan Teh itu, Dek, bagaimana itu nyeri haid, Dek? Nyeri haid itu nyeri yang terjadi ketika seseorang mengalami menstruasi, Kak. Oh iya, benar, Dek. Nah, kalau nyeri biasanya tuh kalau haid, Dek, kira-kira seberapa besar nyerita, Dek? Misalnya, Dek, skala 1 sampai skala 10, di mana skala 1 itu tidak nyeri, Dek, dan skala 10 itu sangat nyeri. Berada di angka mana gitu, Dek, biasa kalau tak rasa nyerita? 5, Kak. Oh, 5, Dek. Itu terbilang sedang, Dek. Baik, Dek, selanjutnya kakak akan beralih ke pemaparan materi. Baik adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai nyeri haid. Adapun subtopik yang kakak akan bahas nantinya, yang pertama definisi menstruasi, definisi dari nyeri haid, pencegahan nyeri haid, dan penanganan nyeri haid. Sebelum kita mengetahui mengenai nyeri haid, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu menstruasi. Menstruasi adalah pengeluaran darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim perempuan secara periodik. Definisi lainnya itu, Dek, sebagai siklus alami yang terjadi secara reguler untuk mempersiapkan tubuh perempuan setiap bulannya. Nah, ketika seorang wanita itu menstruasi, Dek, itu menandakan bahwa dirinya sudah dewasa. Baik, yang selanjutnya itu, Dek, mengenai nyeri haid. Yang telah Dek jelaskan tadi bahwa memang nyeri haid itu terjadi ketika menstruasi atau haid. Adapun definisi dari nyeri haid sendiri itu, Dek, merupakan keadaan normal yang terjadi pada siklus menstruasi. Namun pada beberapa orang nyeri haid yang tidak semestinya atau berlebihan selama siklus menstruasi itu menandakan terdapat gangguan sehingga perlu pemeriksaan di rumah sakit. Nah, ketika Adek mengalami nyeri haid yang berlebihan, yaitu skala 9 atau 10, segera Dek pergi periksa ke rumah sakit atau dokter. Nah, selanjutnya kan sudah kita tadi jelaskan apa itu nyeri haid. Sekarang coba Ki jelaskan apa yang kita lakukan untuk mencegah yang terjadinya nyeri haid. Dalam sehari itu, Dek, sekitar 2 liter atau setara dengan 8 gelas. Selanjutnya konsumsi Ki suplemen penambah darah. Salah satu contohnya itu yaitu sangobion, Dek. Nah, Dek pernah Ki konsumsi ini suplemen penambah darah, Dek? Enggak pernah, Kak. Cuman pernah Kak dikasih di sekolah aku, tapi tidak saya minum. Oh, lain kali minum, Dek, karena itu untuk menambah darata. Supaya kalau menstruasi nanti tidak terjadi tuh yang namanya nyeri haid, Dek. Selanjutnya, minum suplemen dan makanan yang mengandung vitamin B12, magnesium, vitamin E, dan vitamin B6. Kalau tidak punya vitamin suplemen yang mengandung vitamin ini, bisa ganti dengan makanannya. Contohnya ini vitamin B12 ini seperti jamur, kemudian magnesium itu ada kiwi, kemudian vitamin E itu kacang-kacangan, dan vitamin B6 itu seperti daging dan ikan. Selanjutnya itu, Dek, hindari minuman yang berkafein dan mengandung alkohol, karena minuman yang berkafein dan mengandung alkohol itu dapat meningkatkan rasa nyerita nanti kalau menstruasi. Kemudian hindari makanan yang asin, karena makanan asin itu akan bisa mengalami dehidrasi dan sakit kepala, Dek.
Kemudian salah satu pencegahannya itu bisa dilakukan praktek yoga. Dan insya Allah nanti kakak akan berikan video praktek yoga sehingga bisa praktekkan di rumah, Dek. Selanjutnya, ketika kita mengalami nyeri haid, apa yang kita lakukan, Dek, biasa? Baring, Jika. Oh, baring, Dek. Oh, benar sekali yang tak bilang, Dek. Memang salah satu pencegahan penanganannya dari nyeri haid sendiri itu adalah istirahat dengan tidur yang cukup. Kemudian mandi dengan air hangat, bisa memijat atau mengompres air hangat area perut yang sakit. Nah, tujuannya dari mandi air hangat sama kompres air hangat ini, Dek, supaya sirkulasi darah itu lancar, sehingga bisa kurangi nyeri haid. Kemudian bisa minum obat-obatan yang banyak di pasaran di apoteker, Dek, misalnya ibuprofen, asam fenamat, paracetamol, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu, Dek, cara yang paling ampuh untuk mengurangi nyeri haid itu adalah relaksasi nafas dalam. Nah, baik, Dek, ayo sama-sama relaksasi nafas dalam supaya nanti kalau terjadi nyeri haid sama kita bisa berkurang nyeri haid, Dek. Nah, pertama itu, Dek, posisikan diri senyaman mungkin. Bisa baring juga sebenarnya, bisa duduk. Kemudian fokuskan pikiran dengan nyeri haid, hilangkan pikiran-pikiran negatif dari pikiran dan relaksasikan pikiran, Dek. Pertama, simpan tangan di atas dada seperti yang digambar, dan tangan yang satunya di atas perut. Setelah itu, Dek, tarik nafas 1, 2, 3, tarik melalui hidung, kemudian tahan 4, 5, kemudian hitungan ke-6, hembuskan, Dek, seperti meniup. Seperti itu, Dek. Nah, mengerti nih, Dek? Sekarang coba kita, Dek, yang kontrol, Dek. Baik. Tarik nafas dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5 tahan, 6 hembuskan. Oh iya, Dek, pintar sekali, Dek. Betul yang kita praktekkan tadi, begitulah cara praktik relaksasi nafas dalam. Nah, nanti kalau terjadi nyeri haid saat menstruasi, bisa dilakukan praktek ini, Dek, selama 2 atau 3 kali, bisa juga lebih, sampai berkurang nyeri haid. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ingin adik pertanyakan atau adik mau sharing-sharing mengenai masalah nyeri haid yang pernah adik hadapi? Iya, Kak. Kan di sini tadi pas bagian pencegahan ada tentang makanan asin, toh, Kak. Yang saya ingin tanyakan itu kayak makanan yang seperti apa itu maksud, Kak? Oh, contohnya itu, Dek, makanan asin seperti kayak cemilan kerupuk begitu, Dek, yang ya nggak usah sebut merek ya, Dek. Kita tahu itu bagaimana cemilan-cemilan yang seperti kerupuk-kerupukan itu. Nah, selain juga asin, cemilan-cemilan itu juga mengandung bahan pengawet, Dek, yang tidak baik untuk tubuh kita. Dan sangat berpengaruhi ketika nanti menstruasi, Dek. Hal itu akan memicu terjadinya nyeri haid. Mungkin seperti itu, Dek. Ada lagi yang mau kita tanyakan, Dek? Tidak ada nih, Kak. Makasih, Kak. Oh iya, Dek. Baik, Dek. Kalau nanti ibu atau kakak adik atau teman bertanya apa yang kita dapat dari penyuluhan kali ini, apa yang kita bilang, Dek? Apa itu nyeri haid, Dek? Kondisi yang terjadi pada seseorang yang mengalami menstruasi. Oh iya, Dek. Kalau ditanya lagi apa pencegahan dan penanganannya, apa kita bilang, Dek? Kalau pencegahannya itu olahraga sama minum air banyak-banyak. Tapi kalau penanganannya itu istirahat yang cukup dan minum obat.
Oh iya dek, benar sekali. Berarti adik tadi memperhatikan sekali pemaparan kakak. Nah, betul yang adik katakan tadi. Selanjutnya dapat kakak simpulkan bahwa nyeri haid adalah keadaan normal yang terjadi pada seorang wanita, di mana ketika nyeri haid itu berlebihan, ketika nyeri haid itu berlebihan, itu akan terjadi sebuah gangguan sehingga perlu adik pergi ke rumah sakit atau dokter untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Kemudian pencegahan dari nyeri haid sendiri itu yang pertama olahraga ringan, kemudian banyak minum air putih, konsumsi suplemen penambah darah, konsumsi suplemen yang mengandung vitamin B12, B6, vitamin E, dan magnesium. Kemudian hindari juga makan makanan yang minum minuman yang mengandung kafein dan mengandung alkohol. Selanjutnya hindari juga makanan yang asin. Dan yang terakhir itu deh salah satu pencegahannya itu dengan melakukan praktek yoga. Selanjutnya penanganannya itu deh istirahat, kemudian minum obat, selanjutnya mandi dengan air hangat dan kompres bagian perut yang sakit dengan air hangat dan memijat area perut yang sakit. Dan yang terakhir itu deh bisa dilakukan relaksasi nafas dalam. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebentar kakak akan berikan materi yang telah kakak jelaskan tadi dalam bentuk poster sehingga adik mudah dalam membaca ulang dan mempelajarinya. Dan kakak sebentar akan juga kirimkan video praktek mengenai praktek yoga sehingga adik bisa praktekkan di rumah. Bisa juga Ki ajak Ki orang tua tak deh, teman-teman tak untuk praktek yoga deh. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan, Dek. Semoga informasi yang kakak berikan tadi bermanfaat bagi adik, dan adik bisa share ke teman-teman adik atau keluarga adik. Semoga bermanfaat ya, Dek. Kakak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, Dek. Sama-sama.